salam budaya. Sangat menyenangkan kali ini kita bisa kembali lagi bertemu dalam ruang podcast. Namun kali ini kita bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 dengan wilayah kerja Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Untuk podcast kali ini, tema yang akan kita bicarakan adalah menyambut pencanangan 1000 megalit di Sulawesi Tengah. Untuk itu, kita akan menghadirkan beberapa narasumber yang tentunya sangat capable untuk menjelaskan terkait 1000 megalit ini dan tentu saja akan mewakili semua lini baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk narasumber yang pertama ada Bapak Muhammad Iksan M. Hum. Beliau adalah Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar Pak? Waalaikumsalam, kabar baik. Yang kedua ada Bapak Andi Samsurijal. Beliau adalah Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bagaimana salam kabar, budaya. Pak? Lalu yang ketiga ada pemerhati budaya, Bapak Ewin Laujeng. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, salam budaya. Yang terakhir ada Berlian Surentu. Beliau merupakan konten kreator dan juga perwakilan dari generasi muda. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Mungkin yang pertama Pak Ikam. Mungkin Bapak sebagai perwakilan dari Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, mungkin untuk awal mungkin bisa Bapak jelaskan apa saja yang ada di terkait cagar budaya megalit Lorelindu dan mungkin bisa juga sekilas tentang sejarahnya Pak. Ya, jadi pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 megalit adalah merupakan salah satu proses dari usaha pelestarian warisan budaya di Sulawesi Tengah, khususnya kawasan megalitik di Lorelindu. Jadi kawasan megalitik Lorelindu itu meliputi Lembah Bada, Lembah Behoa, Lembah Napu, dan kawasan sekitar Danau Lindu. Jadi usaha-usaha pelestarian selama ini telah cukup maju dengan adanya penetapan status cagar budaya kabupaten di kawasan megalitik yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi status peringkat provinsi. Nah, usaha-usaha ini tidak lepas dari proses yang cukup panjang, mulai dari penelitian dari awal tahun 70-an, kemudian diikuti dengan usaha pelindungan, misalnya ada pemugaran, kemudian pengembangan dan pemanfaatan selama puluhan tahun, sehingga memang sudah saatnya potensi megalitik di Lorelindu memang harus diinformasikan kepada tingkat nasional maupun ke seluruh dunia. Mungkin terkait ini Pak, tinggalan-tinggalan yang berada dalam 4 wilayah tersebut tadi, yang sudah terdata ada berapa situs? Oh ya, jadi dari hasil delineasi di tahun 2018 itu telah dipetakan sebanyak 118 situs ke dalam dokumen resmi negara, dan ini juga meliputi sampai ke wilayah Lembah Palu dan sekitarnya. Jadi dari 118 situs ini ada sebagian besar itu memang masuk di kawasan megalitik Lorelindu. Ya, jadi selebihnya itu ada di Lembah Palu. Nah, usaha-usaha dari pelindungan sendiri itu tidak cukup sampai di 118 situs. Namun saat ini sejak 2018 itu telah banyaklah laporan dari masyarakat tentang adanya temuan-temuan objek diduga cagar budaya, sehingga kita tidak berhenti sampai di situ. Setiap tahun kita memperbaharui data itu melalui inventarisasi, registrasi, kemudian penetapan. Mungkin beralih ke Bapak Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18, Bapak Andi Samsurijal. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait kebijakan penanganan cagar budaya dan juga objek diduga cagar budaya yang dimaksud tadi,
serta juga tentu saja objek pemajuan kebudayaan di wilayah-wilayah yang telah disebutkan tadi, berdasarkan mungkin Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ya, terima kasih Pak Rifan atas pertanyaannya terkait dengan bagaimana Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 Sultan Sulbar ini mendukung pencanangan negeri 1000 megalitik. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian warisan budaya yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terkait dengan cagar budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan bersama dengan stakeholder Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten ini terus menjalin penguatan pelindungan, pelestarian dan pengembangan budaya ini melalui program-program yang memberikan keruangan untuk bagaimana semua pihak ini berpartisipasi dalam melestarikan kebudayaan. Dan beberapa hal termasuk sudah kita dalam pencanangan ini menjadi sebuah motivasi untuk seluruh pihak untuk merasa memiliki bahwa semangat untuk melestarikan dan melindungi budaya ini bukan hanya milik satu pihak, tetapi seluruh pihak berhak untuk ikut serta dalam bagaimana melestarikan budaya ini seperti itu. Dan ke depan kita akan mencoba kegiatan ini bukan hanya sebagai simbol saja, tetapi sebuah wadah pemicu semangat untuk kita tindak lanjuti ke depan. Baik Pak, lalu kemudian terkait cagar budaya, lalu kemudian objek diduga cagar budaya yang ada di wilayah-wilayah yang telah disebutkan tadi, itu sejauh mana kemudian Balai Pelestarian Kebudayaan bisa berkontribusi terhadap hal tersebut? Ya, dari tadi pencanangan dan visi misi dari pewarisan pelestarian kebudayaan ini, kemudian kami Balai Pelestarian Kebudayaan ini akan ikut bersama-sama pemerintah daerah mengusung misalnya yang pertama pengajuan nominasi warisan dunia untuk Lorelindo. Yang kedua, bagaimana ini tidak berhenti di situ, di bidang lain kita akan membuat rencananya tahun depan ada festival megalitik yang akan mengundang mata dunia untuk bagaimana mereka bisa merefleksikan nilai dari roh yang ada di dalam situs-situs yang ada ini menjadi sebuah bibit-bibit yang dimunculkan untuk karya budaya dengan berbagai background masing-masing. Jadi dunia akan kita buka matanya di luar dari pengajuan warisan dunia, tetapi secara masif nanti akan membuka mata khususnya untuk teman-teman sahabat budaya bisa terpicu untuk bagaimana karya budaya peradaban nenek moyang kita ini bisa lebih difahami, bukan di taratan hanya kulit saja, tetapi menginspirasi semua pihak untuk bisa mengembangkan, membuat karya dari karya budaya yang sudah ada ini. Baik, terima kasih Pak. Menarik tadi sedikit disebutkan terkait warisan dunia. Nah, mungkin terkait warisan dunia, saya mau bertanya kepada dari kacamata masyarakat. Mungkin ada Pak Ewin, mungkin sebagai pemerhati budaya. Pak Ewin, mungkin sebagai awal bicara kita terkait warisan dunia dari kacamata masyarakat, bagaimana kesiapan masyarakat Pak Ewin terkait cagar budaya megalit di Sulawesi Tengah yang akan diusulkan sebagai warisan dunia? Iya, terima kasih. Saya kira
tidak cukup menanyakan bagaimana kesiapan masyarakat ketika ini dicanangkan untuk menjadi warisan dunia. Yang lebih penting ya bagaimana misalnya dari pemerintah sendiri. Jadi ini butuh kerja-kerja kolektif, tidak cukup misalnya dari Pak Rizal sebagai BPK, kemudian Pak Iksam dari Dinas Kebudayaan. Nah ini butuh kerjasama yang kolektif lintas OPD termasuk dengan stakeholder lainnya, termasuk masyarakat desa yang ada di sekitar wilayah megalitikum ini. Nah selama ini memang itu yang belum terbangun, komunikasi antara pihak-pihak terkait dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan megalitikum, sehingga bisa dikata kasarnya begini, masyarakat beranggapan bahwa selama ini tidak mendapatkan manfaat apa-apa dengan adanya megalit yang ada di tempat mereka masing-masing. Padahal orang-orang yang ada tinggal di sepanjang kawasan megalit ini sepanjang tahun menjaga situs-situs ini supaya tidak hilang, karena memang selama ini kan ada beberapa situs yang sudah hilang. Nah tentunya ini menjadi pekerjaan rumah kita sama-sama, tidak cukup dengan keberadaan BPK yang mungkin baru seumur jagung Pak ya di Sulawesi Tengah ini, tapi saya kira dengan keberadaan Pak Andi dan teman-teman ditempatkan di Sulawesi Tengah bisa mengurus dan membantu semua itu. Yang saya bayangkan ke depan, paling tidak misalnya mungkin ada kantor-kantor perwakilan atau apa namanya di setiap situs-situs cagar budaya, kayak misalnya ada di Lembah Bada, kemudian Behoa, kemudian Lembah Pekorehua. Nah, ada semacam kantor-kantor apalah namanya. Nah, itu menjadi fungsinya sebagai ruang komunikasi masyarakat dengan pengelola ya. Kemudian itu menjadi tempat belajar bersama, kemudian mungkin bisa mengidentifikasi kembali situs-situs yang mungkin belum diketemukan, atau mungkin termasuk mendokumentasikan sastra-sastra lisan. Nah, ini kan sangat banyak sekali nih. Saya bayangkan kalaupun ditulis tidak akan habis, saking banyaknya. Nah, saya kira dengan kepemimpinan Pak Andi, ini bisa pelan-pelan kita mulai. Karena kalau mau jujur, ini wilayah kerjanya ini lumayan luas ini, tengah dan barat ya. Jadi ini butuh kerja-kerja kolektif dengan OPD setempat, dan yang tidak kalah pentingnya dengan masyarakat desa. Yang saya bayangkan yang akan terjadi misalnya ada perencanaan sama-sama. Jadi tidak cukup misalnya BPK bikin perencanaan sendiri. Bagaimana ini kita bisa kolaborasi secara kolektif ya, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama dan akan lebih mudah. Hal-hal yang sulit kita lakukan ini akan lebih mudah kalau kita bisa kerjakan secara sama-sama. Saya kira itu. Saya menyimak tadi, kuncinya adalah komunikasi. Nah, sedikit lebih jauh Pak Hedi, terkait dengan berarti masyarakat ini yang telah menjaga situs ini dari tahun ke tahun, mungkin melalui Pak Ewin, mungkin ada konsep pengembangan dan pemanfaatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Ya meskipun nanti kedepannya akan ada mungkin kantor-kantor atau unit-unit perwakilan di sini, tapi mungkin masyarakat juga bisa mengkomunikasikan. Siapa tahu Pak Ewin punya sedikit gambaran ide atau gagasan terkait pengembangan dan pemanfaatan megalit. Iya, yang pertama saya kira misalnya bisa dilakukan identifikasi apa potensi-potensi yang ada di masyarakat. Nah, dari hasil identifikasi itu kemudian kita lihat sama-sama apa yang harus ditindaklanjuti. Kalau misalnya di situ ada katakan potensi masyarakatnya punya pengetahuan tentang bagaimana membuat kain kulit kayu atau membuat anyam-anyaman atau mungkin ada seni tradisi lainnya. Nah, itu coba kita identifikasi. Kemudian kita tinggal cari di mana ruangnya.
sehingga misalnya secara ekonomi mereka dapat manfaat dengan ketika ada kunjungan misalnya tamu dari luar, mereka secara ekonomi bisa mendapatkan dampak. Selama ini kan itu yang tidak terjadi. Adapun selama ini ya murni inisiasi masyarakat sendiri ketika ada tamu, bagaimana membuat tempat-tempat penginapan kemudian dan sebagainya. Nah, jadi mau saya bagaimana negara hadir dengan problem itu. Sangat menarik diskusi kita kali ini. Mungkin berdasarkan saya menyebutnya kata kunci komunikasi tadi itu, saya kembali ke Pak Rijal dan Pak Isam sebagai perwakilan dari pemerintah. Apakah ada ruang bagi masyarakat dan komunitas, dan sejauh mana sampai saat ini pelibatan-pelibatan yang sudah dilakukan, terutama dalam menyambut pencanangan 1000 megalit ini, mungkin dari Pak Isam? Karena memang pembangunan kebudayaan selama ini memang justru awalnya lebih banyak informasi dari masyarakat. Iya. Kemudian kita melangkah kepada usaha pelindungan. Jadi masyarakat kita jadikan sebagai basis informasi untuk menggali setiap informasi kebudayaan. Juga kemudian kita feedbacknya kepada masyarakat. Kita komunikasikan misalnya kebijakan atau program-program pemerintah yang terkait dengan pembangunan kebudayaan, baik yang tangible maupun intangible, juga harus kita komunikasikan kepada masyarakat. Itu tidak boleh kita putuskan, dan ruang itu memang tetap kita jaga, harus ada. Mungkin Pak Rijal. Ya, terima kasih. Jadi dengan komunikasi khususnya untuk keterlibatan masyarakat langsung dalam hal ini, di program Direktorat Jenderal Kebudayaan ada program-program seperti Desa Pemajuan Kebudayaan, di mana kolaborasi antara pembangunan desa yang fokus untuk bidang budayanya itu bisa mengoptimalkan dana desa seperti itu. Dan ini kemudian juga misalnya masuk juga ke keterkaitan bagaimana menghidupkan kembali atau melestarikan budaya-budaya seperti kesenian bambu, yang musik bambu yang kita saksikan mereka sudah sepuh-sepuh gitu, sudah orang tua yang bagaimana dia pewarisannya pada generasi muda itu. Nah, nanti akan kita coba untuk bagaimana ada pendampingan, ada program-program belajar bersama maestro, ada SMS seniman masuk sekolah seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang muncul saat sekarang, tapi ini adalah tinggalan dari sisi budaya megalitik yang sampai sekarang itu masih hidup gitu. Nah, peran kita bagaimana itu bisa dilanjutkan ke generasi yang akan datang. Kita juga berusaha mewariskan tinggalan-tinggalan itu kepada generasi muda. Nah, kali ini kita juga sudah kedatangan salah satu narasumber lagi yang juga mewakili generasi muda. Ada Berlian. Nah, Berlian, terkait pencanangan 1000 megalit ini, dari kacamatanya Berlian sebagai generasi muda, sejauh mana sebenarnya perhatiannya generasi muda ini terkait tinggalan-tinggalan dari masa lampau? Makasih Kak atas pertanyaannya. Jadi saya mau cerita sedikit. Jadi awalnya saya itu tahu megalit ini hanya sekedar patung dan banyak kalau generasi milenial seperti saya kayak patung cuma tempat wisata, tempat foto. Tapi setelah saya datang ke sini untuk pertama kalinya, first time saya ke sini, ternyata saya di sini lebih banyak mengenal budaya-budaya Palu, terus juga dan ternyata saya baru tahu megalit ini tersebar banyak di Sulawesi Tengah ini. Itu sih Kak yang saya baru ketahui sebagai generasi milenial. Berarti berkaca pada pengalamannya Berlian, bisa dibilang mungkin ada masih banyak ya generasi muda yang sebenarnya belum
perhatiannya belum tertuju kepada situs-situs megalit ini. Iya Kak, menurutku masih kurang karena masih banyak kan kaum milenial seperti saya di luar sana pasti kayak taunya ini hanya sekedar patung, tempat wisatawan yang semua sekedar foto, sudah langsung pergi. Jadi kayak tidak ada manfaatnya menurut kaum milenial gitu sih. Jadi makanya saya bilang masih kurang. Masih kurang ya. Iya. Nah, melihat tadi berarti sudah memiliki pengetahuan yang lebih terkait itu. Nah, sebagai generasi muda dan juga konten kreator, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan generasi muda agar tinggalan-tinggalan megalit ini tetap bisa mendapatkan tempat di perhatiannya, bisa menjadi perhatian bagi anak muda sekarang? Oke Kak, kalau dari sisi saya sebagai konten kreator, saya mau mengajak untuk teman-teman semua yang khususnya para teman-teman yang suka jalan-jalan, wisatawan sambil bikin konten. Jadi kita itu lebih bagusnya konten kita itu keluar dari zona nyaman, bukan cuma konten-konten yang monoton, tapi lebih berinovasi lagi kontennya. Jadi misalkan seperti kita pergi ke tempat wisata ini, megalit, ternyata banyak di Sulawesi Tengah kan. Nah, itu bisa kita masukkan di konten supaya budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah ini lebih terkenal, ya kan? Jadi terus kalau misalkan kita para konten kreator ini kan bikin konten itu yang nonton di sosmed itu bisa mendunia Kak. Jadi satu dunia itu nonton. Jadi tujuannya kita bikin konten dan selipkan tentang budaya-budaya Palu itu supaya satu dunia ini tahu kalau ternyata ada megalit itu tersebar banyak di Sulawesi Tengah. Itu sih. Biar viral. Iya Kak. Jadi lebih banyak pengetahuannya milenial tentang Sulawesi Tengah ini. Oh ternyata di situ bukan cuma tempat wisata, tapi di sini juga bisa mengenal lebih banyak kebudayaan yang ada di Sulawesi Tengah. Gitu. Nah, menarik tadi, berarti keluar dari zona nyaman agar konten itu bisa bergaung sampai mendunia. Nah, mungkin dari Pak Ewin sendiri, bergaung dan viral itu kan sebenarnya juga bisa menimbulkan efek-efek yang tidak diharapkan sebenarnya. Nah, mungkin buat teman-teman konten kreator di luar sana, apa saja rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam membuat konten-konten yang mungkin kedepannya akan berujung viral? Iya, saya kira kalau misalnya Berlian berposisi sebagai konten kreator, jadi tidak cukup dia hanya mendokumentasikan, mengambil gambar, tapi dia juga harus menyampaikan informasi-informasi terkait ini, misalnya patung apa, bagaimana cerita tentang patung ini, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di area patung, sehingga terkait dengan kekhawatiran siapapun yang datang itu sudah dibekali dengan pengetahuan. Jadi tidak misalnya datang kemudian mungkin coret-coret atau mungkin manjat atau mungkin lain-lain. Nah ini kan yang sesuatu yang kita tidak harapkan. Nah kalau saya berpikir begini, daripada dia datang buat coret-coret, mending tidak usah datang. Ya, makanya informasi itu yang harus kita sampaikan ke publik, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga siapapun yang datang itu sudah dibekali dengan pengetahuan. Berarti selain membuat konten yang Iya, tapi juga berisi edukasi. Iya. Nah, mungkin dari pihak pemerintah lebih dipertajam barangkali terkait undang-undang yang mengatur itu, Pak Iksan? Ya, saya kira kita punya dua perangkat dasar hukum itu, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 dan Undang Nomor 5 tahun 2017. Tetapi belum semua lapisan masyarakat memahami dengan jelas apa pesan-pesan dalam undang-undang itu. Jadi memang menjadi tugas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui BPK 18 itu tidak bosan-bosan melakukan sosialisasi bagaimana menjalankan setiap poin-poin penting dalam undang-undang itu, dan juga kita selalu menginformasikan kepada masyarakat setiap informasi baru terkait cagar budaya maupun warisan budaya tak benda. Nah, termasuk
menindaklanjuti setiap laporan atau temuan atau potensi baru yang selama ini belum pernah kita kaji. Nah, selama kegiatan itu tidak bertentangan dengan elemen perlindungan, ya, saya kira itu. Mungkin dari Pak Rijal, dari pihak Balai Pelestarian Kebudayaan, apakah ada selain undang-undang yang kemudian disosialisasikan, apakah ada perangkat-perangkat di lokasi situs yang kemudian bisa menjadi ujung tombaknya Balai Pelestarian Kebudayaan dalam menegakkan aturan-aturan tersebut? Iya, benar sekali. Dari Balai Pelestarian Kebudayaan di bawah Dijen Kebudayaan ini memiliki ujung tombak untuk di tiap situs itu ada yang namanya juru pelihara. Ya. Nah, juru pelihara inilah yang kemudian menjadi pelindung sementara dan penjaga situs, pejuang untuk situs-situs ini agar tetap terlestari, bersih, dan dikunjungi dengan itu aturan-aturan yang sudah diberikan. Namun demikian, kembali ke sahabat budaya, perlu memahami apa sebenarnya tuntutan dari aturan-aturan pelestarian itu, perlindungan itu, bahwa ini tidak berlaku kaku seperti itu, tetapi ini diharapkan menjadi sesuatu yang menginspirasi kita bagaimana kehidupan kita sekarang dan kehidupan peradaban masa lalu itu untuk bisa menjadi penguat semangat kita melestarikan kebudayaan. Baik, mungkin terakhir Bapak dan Berlian, sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit closing statement terkait 1000 megalit, terkait tinggalan-tinggalan, atau mungkin harapan-harapan ke depan mungkin dari Pak Iksan. Ya, kalau dari saya, kita yang hidup zaman sekarang ini merupakan generasi yang menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Nah, tentu dengan kita selalu berpedoman kepada nilai-nilai luhur dari warisan budaya leluhur kita, saya kira itu kita menjadi bangsa yang lebih maju ke depannya. Ya. Iya, apa yang kita lakukan saat ini berbicara tentang megalitik, masih kita berpikir masih seputar Sulawesi Tengah gitu. Padahal megalitik ini kalau berbicara besaran, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah ini adalah satu kesatuan kawasan megalitik yang menandakan bahwa kita ini satu rumpun seperti itu. Nah, sudah waktunya kita bersama untuk berpikir lebih komprehensif bahwa kita ini satu kesatuan seperti itu. Mari kunjungi, lindungi, lestarikan cagar budaya Indonesia. Pak Ewin. Iya, saya kira kalau situs-situs megalitik ini kita anggap sebagai warisan leluhur atau warisan dunia. Tentu kita yang ada hari ini, ya bagaimana kita mewariskan sesuatu yang baik terhadap generasi kita ke depan, yang ada sekarang atau yang ke depan. Jadi bagaimana misalnya Pak Rizal sebagai Kepala BPK Sulteng, kemudian ada Pak Iksam dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, kemudian ada ada Berlian. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita sama-sama, apa yang kita bisa wariskan, ya. Kalau leluhur sudah mewariskan megalit, bagaimana kita mewariskan hal-hal yang baik untuk merawat dan menjaga, termasuk melestarikan paling tidak generasi ke depan masih bisa melihat bahwa ada yang namanya patung Palindo, ada CP, Palindo CP sama ya, kemudian Tadulako dan sebagainya. Itu saya kira yang harus kita lakukan sekarang, dan itu belum terlambat dibanding misalnya kita tidak melakukan apa-apa. Terakhir mungkin dari Berlian. Ya, baik, untuk saya sebagai generasi milenial, kaum muda, perwakilan, harapan saya sih untuk para kaum milenial bisa lebih
memperkenalkan budaya Sulawesi Tengah. Terus kita ke sini kalau misalkan kita sudah tahu sudah banyak tersebar di seluruh ini kan Sulawesi Tengah. Itu sudah banyak tersebar patung megalit ini, supaya kayak misalkan kalau datang berkunjung itu kita bukan hanya jadi sebagai wisatawan, tapi kita juga ikut membantu pemerintah untuk menjaga, merawat, juga melindungi tempat wisata yang ada. Jadi contoh kecilnya kayak tidak buang sampah sembarangan, terus juga tidak coret-coret, tidak merusak. Itu sih Kak. Dan kalau harapan saya untuk pemerintah setempat untuk yang ada di ini Lembah Bada ya. Untuk di Lembah Bada ini harapan saya mungkin sudah banyak Kak, sudah lumayan banyak yang tahu tempat-tempat megalit yang tersebar ini di Kota Palu ada di Sulawesi Tengah ada di mana. Tapi mungkin kalau dari kita jalannya mungkin Kak, kayak jalannya, aksesnya begitu. Jadi kayak mungkin kita berpikir untuk kayak, ayo kita ke sana jalan-jalan sambil ini video-video sambil momen kan yang kayak begini. Tapi kita kayak berpikir lagi, kayaknya tidak dulu, soalnya jalannya jelek, soalnya akses ke sana tidak bagus. Mungkin itu Kak harapan saya untuk pemerintah setempat. Itu sih. Baik, sahabat budaya, saya rasa dari obrolan kita yang singkat ini sangat banyak yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran terkait ruang-ruang kolaborasi, lalu kemudian perlunya meningkatkan komunikasi, serta ada beberapa hal-hal yang kemudian bisa menjadi topik pembicaraan kita ke depannya. Saya harap podcast kali ini tidak akan berhenti sampai di sini. Mungkin ada beberapa ruang-ruang yang lebih luas lagi untuk diskusi bersama Pak Iksam, Andi Rijal, Pak Ewin dan Berlian ke depannya. Jadi untuk sahabat budaya tetap saksikan terus podcast dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.